Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Regina de Rosario Anggraini Seran, mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang review buku ketiga karya Luis A. Fernandez, yakni bukunya berjudul Policing Design, lihat di bagian bawah ini, yang merupakan dalam bahasa Indonesianya yakni memolisikan perbedaan pendapat, social control and the anti-globalization movement, kontrol sosial dan gerakan anti-globalisasi. Ini merupakan tugas ketiga dari mata kuliah gerakan sosial yang diasuh oleh Bapak Lazarus Cihamat SOSMA selaku dosen pengasuhnya. Baik teman-teman, buku ini yang saya sudah sebutkan bahwa buku ini berjudul Policing Design, Social Control and the Anti-Globalization Movement, atau memolisikan perbedaan pendapat, kontrol sosial, dan gerakan anti-globalisasi. Ini merupakan karya dari Luis A. Fernandez. Ia merupakan seorang asisten profesor di Departemen Peradilan Pidana di North Arizona University. Dia adalah anggota pendiri Institute of the Study of Design and Social Control. Baik, bisa dilihat di bagian atas. Baik, teman-teman, buku ini berakar pada hiruk-pikuk aktivitas politik yang membentuk gerakan anti-globalisasi atau juga dikenal sebagai Other Globalization atau gerakan anti-globalisasi Koparat, dan perkembangan taktik polisi baru untuk melumpuhkan atau menumpulkan dan mungkin menghancurkan dari gerakan ini. Tugas Louis dalam buku ini mencatat cara-cara di mana negara beradaptasi dengan tantangan-tantangan ini dan mengembangkan bentuk-bentuk kontrol baru dan spesifik yang menargetkan karakteristik unik dari gerakan anti-globalisasi tersebut. Ini merupakan tugas dari negara, atau juga dikatakan bahwa ini merupakan tugas Louis dalam buku tersebut. Pada bagian atas kita bisa lihat. Dari wawancara polisi, Louis menemukan bahwa perencanaan protes dimulai dengan koordinasi dari berbagai kota, negara bagian nasional, dan organisasi internasional. Polisi bernegosiasi dengan pengunjuk rasa untuk mempertahankan hak bicara sambil mempertahankan demonstrasi jalan yang aman dan selamat. Untuk tujuan ini, mereka menerapkan persyaratan izin yang diberlakukan di kota yang sedang mengalami unjuk rasa. Mereka mengatur skala, rute, dan waktu demonstrasi sehingga menanggapi protes dan kekerasan atau negosiasi berdasarkan karakteristik pengunjuk rasa, target, dan taktiknya. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yakni bahwa struktur data dan buku penelitian Louis berasal dari pengamatan partisipasi selama beberapa tahun dalam gerakan anti globalisasi, di mana ia menggunakan pendekatan Verstehen untuk menangkap dampak kontrol sosial pada pikiran, tubuh, dan hubungan sosial para pemrotes. Dari tahun 2001 sampai tahun 2005, ia ikut dalam beberapa protes besar di Amerika Utara. Louis mengumpulkan data melalui beberapa etnografis metode termasuk pengamatan partisipasi, semi terstruktur interview dengan menegakkan hukum dan aktivitas anti globalisasi, dan tinjauan artikel, surat kabar, dan dokumen polisi yang terkait dengan berbagai protes. Pada bagian atas kita bisa menyimaknya. Buku ini terdiri dari 7 bab utama, yakni pada bab 1 yakni membahas tentang protes, kontrol, dan kepolisian. Pada para sarjana yang meneliti protes sosial memiliki 2 bidang studi lainnya. Yang pertama, studi tentang efek hukum terhadap gerakan sosial dan resepsi sebagai konsekuensi utama dari kontrol hukum.
ini merupakan pembahasan dalam bab 1. Dalam pandangan Lewis, konsep penindasan terbatas pada taktik terbuka seperti pelecehan, intimidasi, penyerangan, penahanan, pembunuhan, dikonstruksi terlalu sempit dan meninggalkan berbagai bidang perhatian dan dominasi. Pada bagian ini kita bisa melihatnya. Baik, pada bab kedua berbicara tentang perspektif tentang pengendalian perbedaan pendapat. Dalam bab 2 ini, Lewis meneliti berbagai teori pengendalian sosial dan hubungannya dengan protes massal, dimulai dengan pemahaman klasik, pemaksaan, dan akhirnya dengan analisis Michael tentang konsep von Kolt's biopower dengan pemerintahan. Berdasarkan teori-teorinya serta gagasan Michael Hart dan Antonia Negri tentang orang banyak itu, ia berpendapat bahwa bentuk-bentuk baru pengendalian sosial yang telah muncul dalam tahun-tahun belakangan ini secara langsung terlibat dalam pemolisian gerakan yang berbasis jaringan ini. Ini merupakan pembahasan dalam bab 2. Baik, pada bagian ketiga, lihat di atas, berbicara tentang gerakan anti globalisasi. Bab 3 ini Lewis mencatat gerakan anti globalisasi dan konteksnya yang menggambarkan spesifik sejarahnya dan struktur internal unihierarkis yang unik. Ia mulai dengan diskusi umum tentang keluhan yang dinyatakan terhadap globalisasi dan kemudian meneliti gerakan itu sendiri, menggambarkan struktur uniknya. Akhirnya ia menunjukkan bahwa konfigurasi datar gerakan memerlukan metode kontrol tertentu. Ini dibahas dalam bab ketiga, yakni gerakan anti globalisasi. Selanjutnya pada bagian keempat di atas berbicara tentang mengelola dan mengatur protes, kontrol sosial, dan hukum. Bab 4 ini bagaimana negara menggunakan teknik hukum untuk membatasi pergerakan pengunjuk rasa. Lewis menunjukkan bagaimana lembaga penegak hukum menggunakan peraturan, kode kota, dan hukum negara untuk mencegah mobilisasi, bahwa kontrol hukum protes lebih luas dan lebih menyebar daripada literatur saat ini dan menunjukkannya. Baik, pada bab 5 berbicara tentang seperti apa demonstrasi itu. Pengendalian fisik ruang. Nah, bab 5 ini menjelaskan bagaimana polisi memanipulasi ruang fisik sekitar protes untuk mengontrol gerakan. Lewis menjelaskan bahwa proses perencanaan yang panjang bahwa para penegak hukum profesional melakukan bulan sebelum protes anti globalisasi menunjukkan bahwa kontrol dimulai ketika penegak hukum dengan cermat memilih dan memetakan ruang geografis protes. Lewis berpendapat bahwa proses perencanaan dan manipulasi fisik ruangan dirancang secara khusus untuk bersaing dengan aspek berbasis jaringan dari gerakan anti globalisasi tersebut. Ini merupakan pembahasan dalam bab 5. Lanjut pada bagian berikutnya, yakni bab 6, berbicara tentang kontrol psikologi ruangan. Tanda kutip 2 di sini berarti di sini datang para anarkis. Bab 6 membahas praktik budaya dan politik mengenai perbedaan pendapat, mengalihkan fokus pada aspek psikologi kontrol. Lingkup psikologis meliputi penggunaan kamera media publik, Paiknis yang bingkai gerakan. Bab ini menggambarkan bagaimana model penegakan hukum menggunakan terorisme untuk merangsang rasa takut yang meningkat pada aktivis dan masyarakat umum. Ketika dijebak dengan benar, rasa takut yang meningkat ini memungkinkan polisi untuk menggunakan model kepolisian yang meningkat. Jadi mereka menganggap perlu dengan sedikit perlawanan publik. Baik, pada bagian bab terakhir dari buku ini yakni berbicara tentang penegakan hukum dan kontrol.
Di bab 7 ini, Lewis menganalisis dampak baru kontrol strategi pada gerakan anti globalisasi dan apa yang mereka artikan untuk kebijakan masa depan dari protes. Bab ini dimulai dengan ikhtisar singkat tentang aspek hukum, fisik, dan psikologis tentang pengendalian, menunjukkan bagaimana aspek-aspek tersebut dalam bekerja dalam menghubungkan sehingga membentuk bidang kontrol yang lebih besar. Bisa disimak pada bagian atas. Lewis kemudian menelusuri unsur-unsur bidang yang lebih besar untuk perubahan dalam mode kontrol yang dihasilkan dari gaya organisasi yang datar, berbasis jaringan, dan non-hierarkis dari gerakan anti globalisasi. Bab ini menyajikan analisis keamanan dan perang negara dalam kebijakan protes internasional, menyimpulkan bahwa setidaknya dalam dunia keamanan nasional, negara mempertaruhkan kekuasaannya dan tidak berkurangnya kemungkinan terjadi permusuhan, sebagaimana diramalkan oleh beberapa pakar globalisasi. Sebagai penutup, ia mengkritik beasiswa sebelumnya dari kebijakan protes, terutama studi dari model manajemen dinegosiasikan. Pendekatan Lewis tidak bermaksud untuk memberikan pernyataan yang definit tentang bagaimana semua gerakan sosial dikontrol, bahkan tentang bagaimana gerakan anti globalisasi dikontrol di mana-mana. Analisis berkaitan dengan cara kerja kontrol menyajikan akun empiris dari apa yang saat ini dialami oleh para aktivis ketika mereka berusaha untuk membuat perubahan sosial. Fokus Lewis pada kontrol mungkin membuat pembaca percaya bahwa kekuasaan penegak hukum tidak dapat diatasi. Karyanya mengingatkan kita bahwa resistensi selalu terletak di bawah permukaan, menunggu untuk bangkit di saat yang paling tidak diharapkan. Ini merupakan karya dari Luis A. Fernandez. Baik teman-teman, ini merupakan review singkat dari buku karya Luis A. Fernandez. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika ada teman-teman yang ingin membaca bukunya, silahkan saja langsung komen di kolom komentar di bawah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dah.